Hutan lestari, masyarakat berdaya. Lebih dari separuh daratan Indonesia masih berhutan, dan sebagian besarnya merupakan kawasan hutan negara di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Hutan bukan hanya bentang alam, tapi juga sumber kehidupan dan masa depan bagi banyak masyarakat, terutama yang hidup di dalam dan di sekitarnya. Termasuk bagi masyarakat Desa Todowongi, sebuah desa yang dikelilingi hutan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Masyarakat di sini menggantungkan hidupnya dari kebun dan hutan, dengan komoditas utama seperti pala, cengkeh, kelapa, jahe merah, dan rotan. Tanpa pengelolaan yang baik dan akses yang jelas, hasil hutan bisa menjadi tidak menentu dan rentan dieksploitasi. Karena itu, akses legal melalui perhutanan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan hutan dikelola secara lestari, serta sumber daya hutan bisa tetap dimanfaatkan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Melalui proyek penguatan perhutanan sosial di Indonesia atau Strengthening of Social Forestry in Indonesia atau SSF, masyarakat Desa Todowongi telah memperoleh izin perhutanan sosial melalui skema hutan desa sejak Desember 2021. Kini, masyarakat desa dapat mengelola kawasan hutan negara seluas 495 hektar secara lebih bertanggung jawab dan mendapatkan manfaat ekonomi berkelanjutan dari hasil hutan. Sebagai proyek hibah yang didanai oleh Dana Lingkungan Global atau Global Environment Facility atau GEF melalui Bank Dunia dan diimplementasikan oleh Kementerian Kehutanan, SSF memfasilitasi hak pengelolaan secara legal kawasan hutan dan mendorong pengelolaan lestari berbasis masyarakat di kawasan hutan seluas 300.000 hektar di 10 kesatuan pengelolaan hutan atau KPH yang tersebar di 1 kota dan 5 kabupaten yang mencakup Kabupaten 50 kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Kabupaten dan Kota Bima, serta Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara. Proyek SSF juga mendukung pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan daerah, mendorong penguatan kapasitas masyarakat desa melalui berbagai pelatihan, dan juga memfasilitasi promosi olahan hasil hutan ke berbagai daerah. Di Desa Todowongi, dukungan yang diterima masyarakat mencakup fasilitasi akses izin pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial hingga pendampingan pasca persetujuan perhutanan sosial yang terdiri dari 1. Pengembangan tata kelola kelembagaan kawasan dan usaha kelompok. 2. Dukungan penyaluran hibah kepada masyarakat untuk mendorong usaha kelompok masyarakat melalui penyediaan alat ekonomi produksi atau AEP. Pendampingan dalam perhutanan sosial sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan seringkali membutuhkan bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan keterampilan, kapasitas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan. Melalui pendampingan, masyarakat mendapatkan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan, kapasitas, dan pengetahuan, serta akses terhadap pelatihan dan jaringan pendukung. Hal ini memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan dan membangun kerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan sektor swasta demi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tujuan pendampingan di sana yaitu meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat secara pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. Dan yang kedua itu memfasilitasi akses legal hutan kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Dan yang ketiga mendorong ekonomi kesejahteraan berbasis hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan ekonomi produktif. Melalui dukungan tersebut, masyarakat Desa Todowongi kini telah memiliki akses secara legal untuk mengelola hutan seluas 495 hektar di bawah skema perhutanan sosial yang memperkuat kepercayaan diri mereka untuk menjaga dan melestarikan area hutan tersebut dengan tata kelola yang lebih terencana. Dengan seiring waktu berjalan,
Saya pernah menyampaikan bukan hanya sekadar dapat izin juga, ada kelanjutannya juga. Benar-benar bahwa ini kita pada wilayah perhutanan sosial itu memiliki dokumen yaitu RKPS. Jadi setidaknya secara gambaran sudah suarakan, sudah menyampaikan kepada mereka ada dokumen RKPS yang disusun secara 10 tahun dimulai terbitnya izin mengelola hutan. Ada izin pun tidak ada izin mereka sudah kelola. Tetapi dengan sudah adanya SSF mereka sudah mengerti. Akhirnya mereka jaga hutan mereka. Mereka jaga. Dan yang hebatnya lagi sudah tidak ada buang-buang sampah sembarangan. Dengan memiliki izin pengelolaan hutan, Desa Todowongi yang dipimpin oleh Mancelina Lobby telah berhasil mengembangkan usaha berbasis masyarakat melalui kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS dengan produksi minuman jahe merah dan furnitur berbasis rotan menjadi produk hasil hutan bukan kayu yang utama. Sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan lebih dan lapangan kerja baru tercipta. Sementara dikelola 1 hektar tanaman jahe dan 1 hektar itu bisa kita menghasilkan 10 ton jahe merah. Kalau dikalkulasikan dengan harga pasar jahe per kilonya itu 75.000. Kalau dikalikan sama sebanyak 10 ton berarti kita dapatnya 75 juta. Setelah diproduksi jahenya 1 kilo itu kita bisa dapat 4 kemasan dan itu per kemasannya dijual 100.000, berarti 1 kilo itu kita bisa dapat 400.000. Dukungan proyek SSF dalam meningkatkan kapasitas masyarakat telah berhasil membuat mereka semakin berdaya dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengolah hasil hutan menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kalau dulu itu orang tua-tua tanam itu cuma jualan di pasar. Tapi sekarang ini SSF masuk udah dapat modal lebih di atas. Maksudnya pendapatan berbeda sama dulu. Dulu itu cuma jualan di pasar, sekarang bisa bikin bubuk sampai bisa dijual kemana-mana sampai Korea, Jakarta. Selain hasil olahan jahe, masyarakat Desa Todowongi juga sudah mulai mendapatkan manfaat ekonomi dari olahan rotan. Pada awalnya sebelum kami menerima bantuan, kami dapat bantuan dari pemerintah desa berupa gunting, vernis, paku, dan gergaji. Nah itu sementara kami gunakan secara manual. Ketika kami dapat bantuan dari SSF, kerja kami 2 kali sampai 3 kali lipat lebih cepat dari manual. Nah itulah menjadi kebanggaan bagi kami karena produksi kami bisa berjalan lancar dengan berkat bantuan dari SSF ini. Cara produksi kita untuk menjual hasil rotan kita, anyaman rotan ke pasar itu dengan harga 2.500.000. Produksinya dalam 1 bulan berarti kita punya 4 set. Kalau dikalikan dengan 2.500.000 berarti 1 bulannya kita dapat 10 juta kelompok rotannya. Dan kebetulan kemarin di hasil Festival Teluk Jelolo kita punya banyak pesanan. Kurang lebih ada 35 pesanan. Itu hasilnya kita sudah mencapai 87 juta. Jadi dengan adanya antrean pesanan ini, kami libatkan pemuda Karang Taruna untuk bekerja sama dan akan laksanakan pesanan ini. Jadi di situ juga ada penghasilan tambahan buat anak-anak muda yang belum punya pekerjaan dan juga penghasilan tetap buat kelompok rotan tersendiri. SSF Project telah menjadi role model untuk pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia. Mulai dari penguatan kelembagaan berupa peningkatan kapasitas masyarakat dan percepatan akses kelola masyarakat. Untuk kelola kawasan melalui penandaan batas, kelompok perhutanan sosial dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja perhutanan sosial serta kelola usaha berupa implementasi agroforestry,
hingga hilirisasi yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pelatihan gender berbasis perhutanan sosial oleh proyek SSF juga telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi perempuan dan mendorong partisipasi bermakna dari kalangan perempuan dalam perekonomian. Sebagai kepala desa perempuan pertama di Desa Todowongi, Mancelina Lobby turut mendukung perubahan mindset atau pola pikir perempuan di desanya, upaya yang selaras dengan pelatihan berbasis gender yang diinisiasi oleh proyek SSF. Ia percaya bahwa perempuan bisa di segala aspek, termasuk berdampak dan menghasilkan sesuatu untuk keluarga dan komunitas. Ternyata ibu-ibu yang kebiasaannya di rumah akhirnya menawarkan diri untuk bergabung dengan kelompok SSF karena mereka tahu di situ ada hal positif, ada penghasilan dan memang itu bermanfaat untuk keluarga. Setelah proyek SSF, kini banyak perempuan yang memiliki keahlian dan menunjukkan partisipasi bermakna dalam perekonomian desa. Setelah ada bentuk kelompok ini, merasa ada satu pengalaman, apa yang saya tidak dapat, saya bisa mengerti, satu kebanggaan buat saya. Dampak positif dari program ini tak hanya dirasakan secara sosial dan ekonomi. Kini, warga Desa Todowongi juga semakin memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan. Mereka mulai mengenal konsep diversifikasi hasil hutan dan menyadari bahwa dengan pengelolaan yang tepat, produk seperti jahe dan rotan bisa memberikan nilai tambah yang signifikan. Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang menekankan pentingnya hilirisasi dan penguatan hutan sebagai sumber swasembada pangan, sebuah visi yang juga menjadi fokus utama Kementerian Kehutanan saat ini. Kami melihat khususnya masyarakat Todowongi keterlibatan dalam kegiatan itu sangat positif. Yang kami sekarang bangun itu bagaimana supaya keterlibatan masyarakat langsung sehingga dia merasa memiliki pekerjaan itu dan terkait kegiatan rehabilitasi tanam menanam otomatis kalau kita berikan ke pemilik lahan yang menjaganya, presentase tumbuh untuk tanaman itu pasti di atas 90%. Pemerintah Desa Todowongi juga turut mendukung pemerintah Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan 20% anggaran dana desa untuk program tersebut. Pemanfaatan anggaran tersebut berjalan secara beriringan dengan implementasi proyek SSF sehingga menciptakan sinergi antara program pemerintah dan mitra pembangunan di Desa Todowongi dalam mendorong ketahanan dan swasembada pangan. Praktik baik yang tumbuh di Desa Todowongi menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan mitra pembangunan dapat mendorong pemanfaatan hutan yang lebih bernilai, menciptakan mata pencaharian berkelanjutan, dan berkontribusi pada penanganan krisis iklim. Kemajuan ini bukan hanya karena kelompok dan pendamping, tetapi karena ada keterlibatan warga dan juga dukungan pemerintah desa. Inisiatif ini tak hanya menjadi model yang dapat dikembangkan di wilayah lain, tetapi juga menjadi fondasi bagi upaya menjaga kelestarian hutan agar manfaatnya tetap dirasakan hingga generasi anak cucu di masa depan. Saya mengapresiasi proyek SSF yang telah berkontribusi terhadap pencapaian target nasional program perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektar di tahun 2025. Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan para pihak, sinergi kolaborasi baik pemerintah, pusat, nasional, maupun daerah, kemudian akademisi, NGO, bahkan sampai dengan dunia usaha sebagai pembuktian bahwa program perhutanan sosial ini termasuk dalam program nasional. Capaian utama dari implementasi proyek SSF di Desa Todowongi terdiri dari akses izin pengelolaan perhutanan sosial, penciptaan lapangan kerja yang mendorong peningkatan roda perekonomian desa, penguatan peran dan kepemimpinan perempuan, hingga sinergi dengan program pemerintah dalam pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan.
Jadi kami dapat pesan dari orang tua bahwa harus jaga itu kelestarian hutan serta isinya. Sebab itu sangat berguna bagi kita ke masa depan. Dan dia banyak mempunyai nilai tambahan yang paling besar bagi anak cucu.